Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Lagi-lagi weekend yang berat, hari Sabtu yang kurang mengenakan, apalagi bagi gue ya. Ini masih sore di sini. Setelah pertandingan gue keluar, langsung pengen bikin konten di luar ya, tujuannya buat refreshing. Partai tadi Manchester United kalah 0-2 melawan Manchester City di kandang sendiri. Tentu saja bukan hal yang mengenakan bagi kita fans Manchester United, lagi-lagi kalah menghadapi rival utama di kandang sendiri ya. Menurut gue sih ada beberapa hal yang bisa dilihat. Nomor satu adalah dari komposisi atau formasi, dimana Manchester United langsung tampil dengan komposisi 3 back lagi ya, atau bahkan 5. Eric Bailly, Victor Lindelof yang dimainkan di sana. Dan menurut gue ini sebenarnya gue tadinya agak cukup sanksi ya, karena gue nggak tahu apakah kondisi dia ini sudah 100% atau belum. Varane absen, Cavani ternyata tidak bisa dimainkan karena masih cedera. Fred starter, dimana dia tidak dimainkan ketika menghadapi Atalanta ya. Sementara Manchester City bermain dengan komposisi 4-3-3 dengan menggunakan false 9, karena di depan ini Phil Foden, Bernardo Silva, Gabriel Jesus yang biasanya ditempatkan di striker tunggal justru ditempatkan di sayap kanan. Di babak pertama pertandingan baru berjalan, Manchester City langsung ambil inisiatif. United lebih banyak setback, tunggu di belakang, lebih defensif, which is buat gue tadinya tuh make sense. Karena apa, seperti yang gue bilang di preview, Manchester City sering kesulitan menghadapi tim-tim seperti ini. Tempo Manchester City cenderung langsung tinggi di awal, dan mereka juga melakukan high press setiap kali Manchester United ini pegang bola. Tujuannya adalah ya tidak memberikan ruang kepada pemain United ini untuk membangun serangan. Bahkan kalau gue saksikan ya, Bruno Fernandes itu sampai dikawal 2-3 orang dimanapun dia berada. Di 15 menit awal ini gue lihat juga Manchester City sebenarnya susah masuk ya. Susah masuk karena memang ketatnya pertahanan dari Manchester United. Tapi itu tadi, sebelumnya di menit ke-7 ada gol bunuh diri dari seorang Eric Bailly yang sebenarnya agak gua sayangkan ya, karena Manchester City tentu saja dia ini kan tipikal tim yang berusaha untuk mengejar gol. Manchester United setbacknya lebih ke defensif, dengan mengandalkan serangan balik, berdasarkan itu tadi ya, mencari celah dengan kesalahan Manchester City. Dan dengan gol bunuh diri ini kan sebenarnya membuat posisi dari Manchester City itu lebih nyaman, dan itu yang terlihat ya. Manchester City juga cukup baik kalau menurut gua dalam melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Artinya ketika Manchester United berusaha untuk melakukan serangan balik, Manchester City ini dengan cepat langsung retreat ke belakang, tidak memberikan ruang sekali lagi bagi pemain-pemain Manchester United ini untuk bisa membangun serangan balik dengan cepat ya. United pun kalau gue lihat di tengah-tengah babak pertama itu berubah skema menjadi 5-4-1 dengan seorang Mason Greenwood ini lebih turun ke bawah. Dan ini sebenarnya juga agak sedikit, ya gue pikir sih kenapa ya, karena itu tadi kekurangan orang di lini tengah. Sementara dengan formasi 5-3-2 atau 3-5-2 kan power itu sebenarnya ada di sayap. Nah, sayap Manchester United ini seperti tertahan, tidak bisa maju masuk meringsek ke pertahanan Manchester City. Akibatnya apa? Ya, bola berusaha dialirkan di lini tengah yang secara kuantitas itu seperti kekurangan orang. Plus juga banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain lini tengah ya. Scott McTominay, Fred utamanya, dan Bruno Fernandes yang tidak berkembang menurut gue di lini tengah. Dan ini kan tentu saja membuat Cristiano Ronaldo seperti tidak mendapatkan support. Walaupun sempat ada satu momentum bagi Cristiano Ronaldo di menit ke-25, ada hasil umpan dari Luke Shaw ya, ada build up di situ. Tendangannya masih bisa diselamatkan oleh Ederson. Di menit ke-26 akhirnya Manchester City memperoleh shot on goal pertama. Nah, bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya pertahanan Manchester United 25 menit awal itu, terlepas dari gol bunuh diri Eric Bailly, sebenarnya cukup kuat, cukup solid. Sekalipun itu tadi serangan balik skemanya tidak berjalan juga.
Manchester City baru dapat shot on goal pertamanya di menit ke-26. Namun setelahnya mereka bertubi-tubi dapat momentum. Ada yang dari pemain Manchester United sendiri seperti dari Harry Maguire, ada juga ya serangan-serangan yang dilakukan oleh Manchester City. Yang beruntung sekali lagi kita memiliki seorang David De Gea yang cukup banyak melakukan penyelamatan gemilang ya, bola-bola yang mengarah tajam ke gawang Manchester United. Setelah itu gue pikir masuk ke menit 20 ya, menit ke-30-an Manchester United mulai sesekali bisa pegang possession. Manchester City pun masih tetap kesulitan masuk, pertahanan Manchester United yang ketat, plus pemain ini rajin untuk mengejar bola. Dan ini sebenarnya sih kalau gue ngelihat tipe pertahanan yang dilakukan oleh Manchester United ini mengingatkan gue betul lawan Southampton, lawan West Ham, lawan Crystal Palace bagi tim Manchester City, di mana mereka ini itu tadi kesulitan kalau menghadapi tim dengan low blocks. Terlepas itu tadi peluang-peluang yang mampu digagalkan oleh David De Gea. Cuman sayang sekali ada petaka kalau gue bisa bilang ya, di menit 45 ada gol dari seorang Bernardo Silva, crossing dari Cancelo. Luke Shaw salah baca pemain ya, dia tidak melihat di belakang ada Bernardo Silva. Dan menurut gue ini kesalahan sepele, kesalahan bodoh, kesalahan elementer. Karena sering sekali bola-bola seperti ini kalau di tim lain ya, itu back tidak mau ambil resiko, dia akan buang bola itu ke belakang gawang walaupun menghasilkan corner. Tapi intinya mereka tidak ambil resiko. Tapi apa yang dilakukan oleh Luke Shaw tadi betul-betul menurut gue ya stupid ya. Dia tidak melihat, dan ya Bernardo Silva juga mengarahkan bola ke David De Gea yang sekali lagi David De Gea pun juga lepas penyelamatannya ya, seperti kayak kaget. Karena menurut gua pun bisa jadi David De Gea tidak mengharapkan bola itu sampai ke Bernardo Silva. Mungkin bisa jadi ya harapannya bola itu dibuang oleh Luke Shaw, tapi ternyata Luke Shaw justru membiarkan, dan seperti kaget David De Gea 0-2 di menit yang krusial akhir-akhir babak pertama. Dan kalau gua ngelihat statistik di babak pertama ya, itu possession 32%, 68%. Manchester City punya 10 total shots, on targetnya 5 berbanding 3 total shot Manchester United, 1 on target ya. Passing sangat-sangat dominan sekali menurut gua, dan juga passing akurat passing juga dan lain-lain. Ini menurut gua sangat-sangat dominan Manchester City, karena memang Manchester United sekali lagi sepertinya memang defaultnya di babak pertama itu lebih menjaga kedalaman, dan ketika mereka ingin berusaha untuk skema serangan balik ternyata tidak berjalan dengan baik. Di babak kedua ada pergantian yang dilakukan, Bailey out, Sancho in, langsung berubah menjadi 4-2-3-1. Manchester United berusaha menaikkan tempo, sementara Manchester City sebaliknya berusaha untuk menurunkan tempo, tidak buru-buru melakukan serangan, lebih bermain possession, lebih mencari aman. Bruno Fernandes kalau gua ngeliat lagi-lagi berusaha dimatikan oleh pemain-pemain Manchester City dengan mengawal ekstra ya, 2 orang, 3 orang, dan juga tidak ragu-ragu melakukan bermain fisik ya, yang ini menyulitkan Bruno Fernandes untuk bisa berkembang, untuk bisa support lini depan, untuk bisa menjadi dirijen lah di lini tengah bagi Manchester United. Di menit ke-66 ada perubahan, Rashford masuk menggantikan Greenwood, Sancho berubah ke sisi kanan, sementara Marcus Rashford di sisi kiri. Again, menurut gua Manchester City lebih ke menguasai possession dengan sekali-sekali masuk ke dalam pertahanan Manchester United kalau ada celah ya. Selebihnya mereka tidak ragu-ragu dari daerahnya Manchester United, dia tarik lagi bola itu masuk ke daerahnya sendiri. Maksudnya apa ya, itu tadi main aman ya. Dan menurut gua Manchester United ini juga agak sedikit mengherankan sih, mereka tidak mau keluar ya untuk mengejar bola tersebut. Gua ngelihat peran Bruno Fernandes ini sangat-sangat minim di babak kedua ya, terutamanya mulai menit ke-50-an bahkan ini seperti tidak ada peran, dan konsekuensinya apa? Aliran bola ke depan ke seorang Cristiano Ronaldo pun juga jadi sangat-sangat minim. Di menit ke-80 Donny van de Beek masuk, Fred keluar, Donny duet bersama McTominay, dan tadi gue berpikir apa yang akan terjadi, apakah ada perubahan, apakah akan bermain lebih agresif lagi. Ternyata tidak, nyaris sama saja ya. Dan ya karena nyaris sama saja di babak kedua akhirnya selesai ya pertandingan.
Langsung aja kesimpulan gua, gol cepat dari Manchester City ini sangat penting bagi pertandingan ini. Konsen pemain Manchester United tampak terganggu dengan gol itu. Manchester City lebih pede karena apa? Tentu saja mereka berusaha untuk membongkar pertahanan ketat Manchester United. Tujuannya adalah mencari gol, dan itu sudah mereka dapatkan, diberikan oleh Eric Bailly. Selebihnya mereka lebih mereka lebih relax untuk bermain dengan tetap melakukan agresif dan juga penyerangan ke pertahanan Manchester United. Sementara Manchester United sendiri tampak tidak siap untuk melakukan skema serangan balik. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemain Manchester United. Di 20 menit awal, Manchester City sebenarnya walaupun menguasai possession, tapi mereka juga kesulitan untuk masuk ke sepertiga akhir Manchester United. Terbukti tidak ada shot on goals di 25 menit babak pertama, kecuali itu tadi gol bunuh diri dari Eric Bailly. Setelahnya baru mereka mendapatkan momentum dan memiliki sekitar 3-4 peluang emas untuk menciptakan gol ke gawang Manchester United. Babak pertama memang Manchester United lebih banyak menunggu di daerah sendiri, dengan tadinya harapan untuk melakukan serangan balik ya, walaupun ya pertahanannya sih sempat solid ya, walaupun ada banyak momen tadi yang gue bilang ya, untuk Manchester City terutama di sekitar menit 25-an sampai menit ke-30-an untuk mencetak gol ke gawang David De Gea. Di tengah Manchester United sekali lagi banyak melakukan kesalahan sendiri, kesalahan passing, dan itu banyak terjadi di babak pertama dan juga banyak terjadi di babak kedua, sehingga ya itu tadi skema serangannya sering gagal oleh pemainnya sendiri karena melakukan kesalahan itu tadi. Gol kedua Manchester City jelas pengaruh bagi pertandingan karena di menit krusial dengan cara yang dalam tanda kutip krusial pula menurunkan mental pemain dari Manchester United. Dan di babak kedua, walaupun berusaha main lebih ofensif dari awal, ternyata Manchester City ini lebih cerdik. Maksud gue Manchester United yang berusaha untuk main ofensif dari awal, tapi ternyata Manchester City ini lebih cerdik dengan tidak terpancing. Mereka lebih bermain aman karena apa? Tujuannya mereka sudah terpenuhi so far, yaitu adalah mendapat 3 poin dengan skor yang menurut gue juga cukup aman ya, 2-0. Beda kalau tadi skornya seandainya kita berandai-andai aja 0-1, mungkin di babak kedua Manchester City tidak bermain terlalu setback ke belakang atau bermain dengan terlalu banyak possession ya. Yang gua ngelihat sih di babak kedua ini cukup membosankan sebenarnya, karena satu tim berusaha untuk bermain aman ya, bermain bola dengan possession ya di daerah sendiri, cari aman, sekali-sekali mereka menusuk kalau ada peluang. Sementara Manchester United sangat mengecewakan ya, pemain-pemainnya bermain dengan dengan tanpa nyali begitu. Tidak ada pemain yang mengejar bola, pressing, high press tidak dilakukan, padahal mereka dalam posisi ketinggalan. Ini kan kurang lebih sama ketika posisinya ya, gue bilang ketika kita ketinggalan dari Atalanta. Tapi di babak kedua kita kan bermain dengan superior ya, kita mencari bola, kita pemain keluar high press, bermain tanpa lelah ke segala penjuru lapangan. Ini tidak terlihat di babak kedua ketika Manchester United sudah ketinggalan 2-0. Dan di menit ke-50-an dengan melihat apa yang terjadi, gue sudah berpikiran ya kurang lebih hasil pertandingan juga akan sama saja ya. Dengan hasil ini sih menurut gue apakah akan, ya tentu saja tercecer ya Manchester United, kemungkinan besar. Ini gue belum tahu apa yang terjadi ya di pertandingan lain, karena ini setelah pertandingan gue langsung keluar. Tapi gue cukup banyak kesalahan di pertandingan tadi ya. Pemain tampil dengan kurang nyali ya kan. Ole Gunnar Solskjaer juga menurut gue kurang berani untuk mendorong pemainnya untuk lebih bisa bermain agresif lagi. Dia sudah berusaha untuk melakukan pergantian formasi dan juga pemain yang memasukkan Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Tapi gue tidak tahu, sepertinya skemanya tidak berjalan di babak kedua ini. Kenapa begitu ya? Apakah karena memang ada instruksi supaya bermain aman, artinya tidak bermain dengan high press? Karena tentu saja ketika kehilangan bola pada saat high press, kita punya resiko diserang balik oleh Manchester City dengan bermain lebih direct. Dengan resiko apa? Ya kebobolan gol lebih banyak lagi, itu bisa saja terjadi. Tapi maksud gue kan kita ketinggalan, ini ada apa? Gue sendiri juga tidak tahu ya. Ole Gunnar juga menurut gue di babak pertama memberikan terlalu banyak ruang bagi Manchester City untuk build up. Kenapa tidak ada perubahan yang dilakukan di babak pertama? Terutama ketika melihat lini tengah Manchester United itu seperti kayak kekurangan pemain ya, terlalu banyak kesalahan yang dilakukan dan lain-lain. Menurut gue ya ada apa gitu ya. Yang jelas nilainya
tidak bagus di pertandingan tadi, baik itu pelatihnya maupun juga pemainnya. Pemainnya menurut gue ya again kurang nyali. Bruno Fernandes tampil di bawah permainan terbaiknya. Lini belakang yang pincang, kacau sih menurut gue, kacau. Sekali lagi permainan tadi tuh kacau, dan di babak pertama sih menurut gue itu kunci dari pertandingannya. Dan again Manchester City memperlihatkan kematangannya dan juga kecerdikannya ya. Sekali lagi sih tadinya gue harapin Manchester United mampu menahan 0-0 Manchester City sampai dengan paling tidak babak kedua atau pertengahan babak kedua, dimana pastinya kondisi akan berbeda, mental akan berbeda. Tapi justru itu tadi, kedua gol di awal babak pertama dan juga di akhir babak pertama ini sangat-sangat krusial di hasil pertandingan tadi. Bagaimana posisi Ole Gunnar setelah pertandingan ini, gue nggak tahu apa yang terjadi di manajemen ya. 3 ujian kan dibilang, 1 menang, 1 seri, 1 kalah. Apakah akan berujung pergantian pelatih atau akan masih diberikan kesempatan, gue tidak tahu. Tapi perkiraan gue, sekali lagi ini perkiraan gue, sepertinya akan tetap dipertahankan oleh Gunnar ini. Gue nggak tahu, ini hanya perkiraan gue saja ya. Tapi yang jelas setelah ini Manchester United jadwalnya agak sedikit lunak, akan menghadapi tim-tim mediocre. Kalau memang dengan hasil tadi sih gue ngeliat memang terlihat paling tidak sampai saat ini ya, memang sepertinya berat untuk mengejar peluang juara bagi Manchester United. Karena ya kita kalah menghadapi Liverpool dan juga Manchester City di kandang sendiri. Ini kan kehilangan poin yang masif. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya menurut gue tidak bisa lagi nih kehilangan poin menghadapi tim-tim mediocre ya, tim-tim papan tengah. Karena apa? Kalau itu pun juga kita kehilangan poin, maka peringkatnya pasti akan menurun dong ya secara matematis. Tim-tim lain, tim-tim besar katakanlah seperti tim-tim Big Six ya, seperti Manchester City dan Liverpool, mereka pun juga kehilangan poin menghadapi tim-tim mediocre. Dan ini yang harus kita jadikan pembeda ya. Kita tidak bisa lagi kehilangan poin menghadapi tim-tim mediocre, terutama tim yang akan kita hadapi di bulan-bulan Desember. Di bulan November ini masih ada jadwal berat menurut gua menghadapi Chelsea dan juga Arsenal ya, dimana lagi-lagi ini akan menjadi ujian bagi seorang Ole Gunnar Solskjaer dan tentunya Manchester United sebagai kesatuan tim ya. Kurang lebih demikian sih. Akan panas lagi sih menurut gue ini kursinya Ole Gunnar Solskjaer. Cuman ya kita lihat apa yang akan terjadi. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.